Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas atau lebih tepatnya kita akan praktek tentang bagaimana mengolah data eh, menggunakan Excel pada materi statistika untuk prodi pendidikan guru sekolah dasar. Eh, ini benar kan? Ini PGSD bukan? Iya Pak, BKSD. Oke, nah, kalau itu saya lanjutkan. Takutnya nanti salah materi saya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas, ini materi ini sudah saya sampaikan di pertemuan 9. Namun memang karena memang beberapa kesibukan akhirnya saya tidak bisa membuatkan video tutorial. Mungkin nanti bagi yang mungkin teman-teman yang nggak bisa mengikuti live session ini, nanti ini live session ini saya rekam kebetulan, jadi bisa nanti saya upload hasil rekamannya di link yang akan ini nanti di YouTube. Oke. Nah, jadi dalam statistika ini kita akan melakukan perhitungan yang mungkin ini sudah dipelajari waktu di sekolah, baik itu di SMA maupun SMP. Ini juga nanti yang akan dipelajari di SD itu memang cukup dasar. Cuman meskipun memang pelajaran di SD itu cukup dasar, tetapi calon guru atau gurunya itu harus lebih paham. Ada beberapa yang memang akan digunakan, terutama sebagai calon guru itu bagaimana kemudian melakukan pengolahan data. Jadi sebagai seorang guru, Anda tentunya nanti dituntut untuk mengolah data nilai siswa, baik itu rata-ratanya, melakukan perankingan, dan yang lain sebagainya, mengetahui bagaimana siswa itu tidak lulus, terus mata pelajaran apa tidak lulusnya, soal nomor berapa yang tidak lulus. Nah itu kurang lebih nanti akan dipelajari nanti cara teknik-tekniknya itu melalui statistik tentunya. Tapi ini statistik deskriptif ya, statistik dasar sekali, jadi ini harus paham lah. Ini soalnya statistik ini digunakan untuk semua lini kehidupan. Kalau di guru itu pasti nanti tentang mengolah mengolah nilai siswa. Ketika nanti Anda statusnya sekarang sebagai mahasiswa, ketika nanti di dalam melakukan penelitian, pasti akan melakukan pengolahan data. Tentunya nanti skripsi Anda pun akan menggunakan statistik. Tapi nanti di level berikutnya. Jadi pengumpulan data ini secara umum memang dilakukan, selain yang tadi saya sebutkan itu, sebagian besarnya diantaranya melakukan melalui wawancara, melakukan proses penelitian. Sebenarnya penelitian ini gambarannya umum sekali ya. Kali ini adalah gambaran semua proses mulai dari pengumpulan data dan seterusnya. Cuman yang lebih spesifik mungkin teknik-teknik dalam mengumpulkan data itu salah satunya adalah wawancara, terus polling atau angket, terus menghitung langsung ini bisa bisa dari data-data yang memang sudah ada, atau kalau di dalam konteks pendidikan cara pengumpulan data itu melakukan tes atau memberikan soal. Contoh misalkan saya ingin mengumpulkan data nilai mahasiswa mata kuliah saya itu, saya akan memberikan melalui kuis, melalui tugas individu, atau melalui soal UAS dan UTS. Nah itu teknik cara atau pengumpulan data. Nah sedangkan penyajian data ini memang biasanya dilakukan menggunakan tabel. Ini akan saya praktikkan sekarang bagaimana kemudian cara menyajikan data yang baiklah. Ini yang tentunya adalah menggunakan tabel, terus satu menggunakan diagram. Jadi saya contohkan misalkan, saya ambil data dulu atau saya stop screen dulu ya. Saya screen yang, oke. Nah ini ceritanya adalah data Excel. Nah bagaimana cara mengambilkan data? Mungkin kalau Anda baru mengumpulkan data awal, anggaplah misalkan mengumpulkan nilai. Ini adalah nama mahasiswa atau nama siswa, misalkan Anda jadi guru, akan di sini nilainya. Sekarang saya kasih kode di sini A1 sampai seterusnya. Ini adalah kode nama siswa. Anggap aja ini nilai Fatimah, Muhammad Faruk dan seterusnya ya. Misalkan nilainya ini adalah 75, 80, 90 dan seterusnya. Anda bisa dikarangkan sesuai dengan ini ya. Ini saya contohkan. Nah, ini adalah data yang tadi saya maksud. Nah, cara pengumpulan data itu misalkan ini adalah nilai UAS.
PAS ya kalau istilah SD itu, atau materi SD siswa. Oke, jadi cara mengumpulkan data itu kurang lebih seperti yang tadi, misalkan ini adalah nilai UAS. Nah, cara menyajikan data ini adalah cara penyajian yang sangat simpel, yaitu dalam bentuk tabel. Tabel itu juga nanti ada dua jenis, yaitu yang berbentuk distribusi frekuensi atau yang berbentuk seperti terdaftar seperti ini semuanya. Nah, cara misalkan saya langsung saja, misalkan Anda ingin membuatkan di sini tadi saya bahas ada namanya menggunakan diagram atau grafik, baik itu diagram batang, lingkaran, dan seterusnya. Nah, jadi dalam proses pelaporan atau supaya nanti rekap Anda itu bagus, silakan ini di blok aja ya. Ini di blok tabel ini, lalu kemudian cari di insert. Nah, di insert di sini ada banyak menu, ada yang diagram bentuknya lingkaran, ada yang diagram garis atau diagram batang. Nah, misalkan saya ambil sampelnya, anggaplah menggunakan diagram batang. Nah, ini kurang lebih jadi bentuknya, tergantung nanti Anda mau menggunakan pola kayak gimana saja bebas. Di sini ada banyak sekali pilihan. Nah, ini adalah grafik nilai mahasiswa, nilai hasil UAS siswa pada mata kuliah tertentu. Nah, ini adalah satu cara penyajian data. Yang pertama tadi dengan tabel, yang kedua dengan grafik. Lalu bagaimana misalkan kalau siswanya itu jumlahnya ratusan, kalau ini kan nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan siswanya banyak, kita menggunakan teknik bisa saya kasih tahu. Oke, saya share ini. Nah, dalam statistik itu ada namanya distribusi frekuensi. Nah, di sini adalah distribusi nilai matematika 80. Ini kebetulan materi untuk tingkat lanjut. Nah, jadi ini adalah salah satu distribusi nilai anak. Yang kita gunakan itu adalah rentang. Misalkan siswa yang nilainya di antara 50 sampai 55 itu ada berapa orang? Di sini ada satu. Terus kemudian lanjutannya dari 55 sampai 59 ada berapa orang? Di sini misalkan berapa? Nah, sesuai dengan hitungan. Nah, ini juga ada teknik pembuatan distribusi frekuensi. Nanti mungkin di dalam mata kuliah statistika pendidikan itu akan dibahas. Nah, jadi nanti ada proses mempersingkat atau memperkecil memperkecil data supaya tidak terlalu, ini kebetulan ada 20 aja sudah banyak sekali. Tapi ini yang jumlahnya 80, tapi bisa dipersimpel seperti ini. Jadi ini juga lebih mewakili kira-kira siswa itu kemampuannya seperti apa. Oke, saya berikan kembali lagi ke yang tadi. Ini saya ambil contoh yang tadi ya. Saya slide lagi ini. Oke. Nah, jadi ini juga inilah data yang tadi. Ini cara mendapatkan data yang tadi, Anda membuatnya dalam bentuk rentang. Misalkan di sini yang tadi saya bahas, nilai siswa yang antara 50 sampai 55 itu ada berapa? Misalkan antara 55 sampai ada 59 itu ada berapa? Nah, itu yang kemudian dihitung di sini. Ini totalnya, oke, saya sambil dijelaskan ya. Nah, kalau untuk membuat rumus otomatis, ini supaya Anda tidak tidak menghitung satu-satu, sebenarnya gampang, tinggal di blok aja seluruh angkanya. Di sini akan kelihatan di sini sumnya. Ini sumnya adalah total 80 di sini. Atau misalkan menggunakan rumus otomatis, di sini ada auto sum, klik tanda panah yang ke bawah. Di sini ada sumnya, di sini ini artinya jumlah, ini artinya rata-rata. Ini count ini adalah banyaknya, tapi yang paling sering digunakan itu adalah jumlah dan rata-rata. Oke, saya klik jumlah, maka tinggal di enter, maka otomatis akan menjadi 80. Nah, jadi data yang dari 80 kalau didaftarkan ini akan banyak sekali ke bawah. Nah, kalau seperti ini lebih simpel. Nah, ini bisa kita lihat. Cara membuat grafiknya juga sama, tinggal di blok. Cuma ingat kalau ada tabel di bawah itu jangan diikutkan. Misalnya ini 80 jangan diikutkan, cukup yang ada kiri dan kanannya ya. Kalau ini kosong, takutnya nanti ini nggak ada keterangan di sininya. Kalau mau mengikutkan ini boleh ditulis jadi jumlah.
kalau mau mengikutkan 80 ini. Tapi kalau tidak mau juga nggak masalah. Jadi saya ikutkan misalkan sampel di sini sama seperti tadi, supaya ada kelihatan angkanya. Oke, nah nama di sini itu juga bisa diganti. Anda misalkan bisa mengganti dengan nama nilai matematika siswa kelas berapa misalkan. Nah, ini misalkan kalau Anda menggunakan jumlah ini mungkin tidak bisa. Kalau Anda misalkan ditanya oleh kepala sekolah, gimana kemampuan anak-anak di kelas kamu, misalkan ditanya. Nah, Anda mungkin tidak bisa menjawab. Oh, anaknya bagus. Nah, Anda tidak bisa menjawab tiba-tiba menggunakan bagus tanpa ada data. Nah, cara paling simpel untuk menjawab itu, Anda bisa mencari di sini rata-rata. Nah, biasanya rata-rata ini mewakili. Nah, rata-rata ini seperti tadi saya bilang di sini ada auto sum. Di sini klik yang tanda panah ke bawah, lalu ambil yang average-nya ya, atau average tulisannya. Nah, ini kena yang 80, tetapi karena kita tidak menghitung 80, dia tidak termasuk rata-rata, jadi kita naikkan batasnya mulai hanya dari yang ini saja. Nah, jadi rata-ratanya 8. Oke, misalkan ini ingin dibuatkan tabel, ini bisa dihapus. Nah, kita buatkan tabel ulang. Maksud saya grafik ulang. Oke, ini hanya permainan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ketika Anda ditanya nanti oleh kepala sekolah atau rekan kerja Anda, gimana kemampuan siswa matematik di kelas Anda bisa menjawab, oh siswa saya cukup bagus. Dari mana Anda tahu bahwa dari rata-ratanya mereka mendapatkan nilai 8. Nah, di sini bisa kelihatan kemampuan siswa itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menampilkan data itu. Nah, di sini yang ini tadi yang saya bilang ini frekuensi, ini bisa ditulis, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ini cara membuat grafik. Grafiknya juga bebas. Anda mau buat diagram bentuknya lingkaran atau diagram garis, di sini ada banyak sekali versinya. Silakan sesuai dengan keinginan Anda saja ya, bebas. Ini juga misalkan bentuknya lingkaran, ini seperti ini boleh, mau kayak gini juga boleh. Nah, cuman ini usahakan yang Anda buat itu harus informasinya jelas. Nah, kalau saya ambil gambar yang ini, misalkan gambar yang tadi, yang sebelum ini, nah ini tidak bagus. Kenapa? Karena di sini tidak ada persentasenya, jadi orang tidak bisa melihat gimana persentasenya. Tetapi untuk ini Anda bisa kembali ke desain. Desain di sini ada banyak sekali ini ya, yang ada kejelasan tentang keterangannya. Ini warna hijau. Warna hijau ini adalah nilai 75 sampai 79. Ini yang paling besar, yaitu sebesar 26%. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana untuk menampilkan data atau untuk penyajian data. Oke, saya lanjutkan kembali untuk yang berikutnya. Ini lalu kemudian ada pengolahan data ya. Nah, pengolahan data di sini ada min ini adalah rata-rata ya, seperti tadi yang sudah saya hitung, rata-rata. Terus di sini ada modus atau yang paling banyak datanya. Terus di sini ada median atau nilai tengahnya. Oke, untuk rata-rata, oke, saya hapus dulu ya. Ini. Saya akan membuat ini, misalkan saya pindahkan ke sini. Nah, misalkan ini ada data di sini. Untuk mencari rata-rata data, ini akan saya bahas sedikit ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, oke.
Oke, dalam statistik itu ada istilah data tunggal sama data kelompok. Jadi dalam statistik itu data kelompok itu adalah data yang sudah berbentuk berbentuk tabel distribusi frekuensi atau sudah dikelompokkan, ada rentangnya seperti ini. Atau seperti tadi grafik itu, grafik dari hasil ini juga itu namanya data kelompok karena sudah ada rentang-rentangnya. Jadi misalkan di sini ada nilai namanya Ahmad. Ahmad itu nilainya misalkan 64. Nah, jadi si Ahmad itu tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili rentang yang ada di sini karena dia masuk dalam rentang 60 sampai 64. Nah, sedangkan data tunggal itu meskipun banyak di sini, ini berkelompok satu kelas, itu tidak bisa dinyatakan sebagai data kelompok karena datanya masih terpisah satu semua, tidak dalam bentuk rentang atau tidak dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi ini yang dikatakan data tunggal, ini yang dikatakan data kelompok. Oke, misalkan ini saya rubah sedikit. Oke, untuk mencari rata-rata. Data tunggal dulu ya. Saya akan membahas data tunggal. Ini saya taruh di sini saja. Oke, kita akan membahas data tunggal dulu, nanti kemudian ke data kelompok. Data-data, median. Ini data-data itu min yang tadi ya. Oke, untuk rata-rata, kita cukup seperti tadi. Anda tinggal, kalau dalam Excel itu, Anda tinggal membuat, cari di average-nya. Di sini langsung buka seperti ini. Selain, kalau tidak ngerti di sini, Anda tinggal nulis saja, sama dengan ya. Sama dengan, atau misalkan saya tulis di sini. Setiap rumus yang kita tulis manual itu biasanya harus gunakan biasanya, tapi wajib ada tanda sama dengan. Average, buka kurung, lalu kemudian mana yang akan di rata-ratakan itu tinggal di blok saja seperti ini, lalu kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi rata-ratanya adalah 72,5. Nah, sedangkan sekarang untuk mencari median. Nah, untuk mencari median itu, berarti nilai median itu adalah nilai tengah. Nah, sebelum Anda melakukan nilai tengah, menentukan median tengah-tengah di sini, itu nggak bisa langsung kita tunjuk, misalkan tengah-tengahnya adalah 80, nggak bisa. Kenapa? Karena memang ini datanya masih acak. Nah, cara menentukan median di data tunggal itu harus dirata-ratakan dulu. Nah, kita blok untuk merata-ratakan, lalu kemudian cari sort and filter. Di sini misalkan sort dari A ke Z dan seterusnya. Dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, boleh. Dari kecil ke besar. Kita tulis misalkan ini nomor dulu ya supaya gampang. Nomor juga Anda cukup menulis 2 saja, 1, 2 misalkan, lalu kemudian tinggal tarik ke bawah, itu otomatis. Oke. Nah, ini jumlahnya kan ada 20. Datanya 20. Berarti tengah-tengahnya itu adalah antara nomor 10 dan nomor 11. Ini di tengah-tengahnya ya. Jadi bagian median itu ada di antara nomor 10 dan 11. Nah, kalau tengah-tengahnya itu ada 2, berarti tinggal dijumlahkan si angka yang tengah-tengah ini, tinggal dijumlahkan lalu kemudian dibagi 2. Nah, ini karena ini kebetulan sama, ketika dijumlahkan dibagi 2 pun akan tetap jadi 75. Misalkan di sini ada 78 misalkan. Anggaplah. Berarti Anda tinggal jumlahkan 75 tambah 78 sama dengan 153 dibagi 2 sama dengan 76,5. Nah, seandainya ini adalah 78. Tapi karena tadi ini 75, berarti tetap 75 dibagi 2 tetap sama dengan 75. Jadi mediannya itu adalah 75. Nah, sekarang modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul bahasanya. Tetapi kalau di sini itu bisa diartikan bahwa modus itu adalah nilai yang paling banyak. Lihat misalkan di sini ada 52. 52 itu sebanyak 5 data. Di sini 52 sebanyak 5, 75 ada sebanyak 8, 80 sebanyak 4, dan 90 sebanyak 3.
Nah, dari kesimpulan ini yang paling banyak datanya adalah 75, sehingga bisa disimpulkan bahwa modusnya adalah 75. Nah, jadi inilah cara menghitung median, rata-rata, median, dan modus untuk data tunggal. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ini sekaligus sebagai record saya. Nah, untuk menentukan mean, median, dan modus untuk data kelompok. Nah, untuk data kelompok, mungkin saya jelaskan satu saja ya, soalnya takutnya waktunya nggak cukup. Oke, saya aku nanti nggak di-share, saya share ulang. Nah, ini adalah rumusan untuk bagaimana menghitung data rata-rata atau mean dari data kelompok. Rumusnya adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Sigma itu artinya jumlah ya, jumlah antara FI ini adalah frekuensi. Oke, saya kasih lambang di sini. Ini kodenya FI. Nah, jadi karena di sini dibutuhkan XI, maka saya akan mencari XI itu apa gitu. Nah, Anda harus membuat tambahan kolom seperti ini. Jadi untuk bisa menjawab dari rata-rata pada data kelompok itu agak lebih panjang, jadi harus mencari XI-nya dulu. XI itu adalah nilai tengah antara rentang ini. Antara 50 sama 54 itu tengah-tengahnya berapa. Cara mencari tahunya cukup ditambahkan saja. Di sini 50 ditambah 54. Nah, 50 tambah 54 dibagi 2 itu adalah 52. Jadi tengah-tengahnya adalah 52. Ini nilai tengahnya adalah 57, ini 62, ini 67, ini 72, ini 77, ini 82, 87, 92 sama 97. Nah, jadi cara menghitungnya tadi seperti ini ya. 50 tambah 54 dibagi 2 ini sama dengan 52. 55 tambah 59 bagi 2 sama dengan 57. Nah, jadi sebenarnya sederhana. Kalau saya ngitungnya cuma satu, misalkan 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. Berarti 50 ini cukup ditambah 2 saja. Berarti semua angka awal ini saya tambahkan dengan 2. Nah, jadi ditemukanlah sekarang XI-nya ada berapa. Nah, berikutnya, perhatikan di sini, berikutnya kita akan disuruh mengalihkan antara FI dikali XI. Nah, di sini saya akan tulis FI dot XI. Jadi titik yang di sini itu dalam matematik seperti biasa artinya perkalian. Nah, cara mengalihkan ini Anda tidak perlu mengalihkan satu-satu. Anda tinggal buat di sini sama dengan FI-nya kan di sini. Nah, terus kali itu dalam Excel itu bintang ya, bintang atau lihat angka 8, tulis shift 8 atau bintang, lalu kemudian XI, klik ini, lalu kemudian enter. Kemudian ketemulah angka 52. Nah, kalau sudah membuat rumus satu, cukup saja satu rumus, lalu kemudian Anda tinggal menarik ujung kanan sini sampai keluar tanda panah gini nih. Bukan tanda panah yang ini, tetapi tanda panah seperti ini, lalu kemudian tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Nah, lalu kemudian di sini akan saya buatkan jumlah. Nah, seperti biasa, tadi AutoSum ini kita ambil sum, enter, lalu kemudian seperti biasa kita tarik ke kanan. Atau mau manual satu-satu juga boleh. Nah, yang kita ambil adalah, saya kuningin saja. Oke, ini adalah sigma FI, yang ini adalah sigma FI, atau yang bawah ini. Yang ini adalah sigma FI kali XI, atau jumlah dari hasil perkalian FI kali XI. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengetahui bahwa atau rata-ratanya adalah tinggal dibagi saja. Berarti saya tuliskan atau langsung saja nanti bisa diputar rekaman saya. Berarti tinggal buat sama dengan sigma FI kali XI itu ketika yang ini
tinggal klik, lalu kemudian dibagi, baginya itu ya tanda miring, lalu kemudian sigma FI itu adalah 80. Klik di sini, lalu kemudian enter. Nah, hasilnya min-nya adalah 75. Dan modus. Nah, untuk media dan modus, silakan nanti Anda belajar sendiri ya, kurang lebih sama. Ada juga banyak sekali tutorial di YouTube cara mengerjakan untuk median dan modus. Oke, mungkin itu saja untuk yang saya record ya, tetapi nanti setelah ini saya akan buka sesi pertanyaan ya. Ya, sementara ini untuk saya record sampai sini saja, nanti Anda bisa bertanya di sisi non-recordnya.